Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Masih semangat? Semoga tetap semangat dan sehat ya. Saya itu ada DM atau misalnya cerita teman-teman, katanya FR-nya seperti ini, kemudian minta tolong dijelaskan. Nah, yaitu tentang jenis-jenis dan prinsip penilaian. Oke. Sebelumnya jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Soal nomor 1. Pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan disebut sebagai titik-titik. A. Paper and pencil test. B. Authentic assessment. C. Selective assessment. D. Self-assessment. Jawabannya adalah B. Authentic assessment. Penilaian autentik atau authentic assessment adalah pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Kalau yang A itu paper and pencil test, itu tes tertulis ya, berbasis pensil dan kertas. Kemudian kalau yang C, selective assessment, itu biasanya untuk menyeleksi atau menyaring, misal untuk lomba-lomba, KSN. Kemudian kalau self assessment itu penilaian untuk sikap biasanya ya. Selanjutnya soal nomor 2. Berikut ini adalah pernyataan yang tepat mengenai penilaian proyek, yaitu titik-titik. A. Penilaian proyek adalah penilaian yang dilakukan melalui observasi, penilaian diri, penilaian antar peserta didik, dan jurnal. B. Ada 4 hal yang perlu dipertimbangkan dalam penilaian proyek, yaitu kemampuan pengelolaan, relevansi, keaslian, inovasi, dan kreativitas. C. Penilaian proyek adalah sampel karya siswa terbaik dari KD-KD pada KI 4. D. Penilaian proyek merupakan teknik untuk melakukan penilaian terhadap aspek pengetahuan. Jawabannya adalah B. Ada 4 hal yang perlu dipertimbangkan dalam penilaian proyek, yaitu kemampuan pengelolaan, relevansi, keaslian, inovasi, dan kreativitas. Nah, kalau opsi A itu penilaian proyek adalah penilaian yang dilakukan melalui observasi, itu harusnya itu penilaian sikap ya. Kemudian kalau opsi C penilaian proyek adalah sampel karya siswa terbaik dari KD-KD pada KI 4. Itu seharusnya penilaian portofolio. Nah, kalau opsi D, penilaian proyek merupakan teknik untuk melakukan penilaian terhadap aspek pengetahuan. Salah, harusnya kalau penilaian proyek itu penilaian terhadap aspek keterampilan. Oke. Nomor 3. Seorang guru akan melaksanakan pembelajaran pada KD 4.1 mengolah bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman sesuai pengetahuan rancangan dan bahan yang ada di wilayah setempat. Maka teknik penilaian yang tepat adalah titik-titik. A. Proyek, B. Produk, C. Portofolio, D. Praktik. Jawabannya adalah B. Produk. Jadi penilaian produk adalah penilaian terhadap keterampilan peserta didik dalam mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki ke dalam wujud produk dalam waktu tertentu sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, baik dari segi proses maupun hasil akhir. Penilaian produk dilakukan terhadap kualitas suatu produk yang dihasilkan. Sudah jelas ya, teman-teman pasti lebih paham. Soal nomor 4. Di kelas 11, seorang peserta didik bernama Andi pernah menjuarai KSN Biologi tingkat provinsi. Maka, sertifikatnya dapat dijadikan untuk salah satu bahan penilaian titik-titik. A. Proyek, B. Portofolio, C. Praktik, D. Pengetahuan. Jawabannya adalah B. Portofolio.
Penilaian portofolio adalah teknik penilaian yang dilakukan dengan cara menilai hasil karya peserta didik yang berupa kumpulan tugas, karya, prestasi akademik atau non-akademik yang dikerjakan atau dihasilkan oleh peserta didik. Contohnya, karangan, puisi, surat, lukisan, laporan penelitian, laporan kerja kelompok, sertifikat atau tanda penghargaan yang pernah diterima oleh peserta didik. Kumpulan ini menggambarkan minat, perkembangan, prestasi, dan kreativitas peserta didik pada satu periode tertentu. Oke, di sini ada gambaran ya, penilaian keterampilan. Kan ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Keterampilan itu ada 4, ada praktik, produk, project, dan portofolio. Kalau praktik itu mengukur capaian pembelajaran yang berupa keterampilan proses. Misalnya kalau olahraga itu bagaimana cara berenang, atau kalau seni bagaimana cara menari. Nah, kalau untuk produk itu biasanya yang dinilai adalah kualitas produknya gitu. Misalnya membuat makanan dari bahan tempe misalnya, seperti itu. Nah, kalau project ini mengukur kemampuan siswa dalam mengaplikasikan pengetahuannya melalui penyelesaian tugas project dalam periode atau waktu tertentu. Biasanya sih bisa integrasi antar mata pelajaran, bisa mengadakan pameran atau misalnya mengadakan pertunjukan. Kemudian portofolio itu sampel karya siswa terbaik dari KD pada KI 4. Jadi untuk mendeskripsikan capaian kompetensi keterampilan dalam satu semester. Jadi dari project atau produk itu kan ada portofolionya. Nah, itu dikumpulkan seperti itu. Soal nomor 5, Diana dan Santi adalah siswa dari latar belakang yang sama. Mereka sama-sama pandai. Berdasarkan hasil belajar secara keseluruhan, guru mereka kebingungan untuk menentukan peringkat karena jumlah nilai mereka sama. Namun, karena guru tersebut terkesan dengan Diana pada awal pembelajaran, sehingga skor Diana dinaikkan dan dia diberi peringkat ke-1. Maka guru tersebut tidak menerapkan prinsip titik-titik. A. Adil, B. Objektif, C. Akuntabel, D. Berkesinambungan. Jawabannya adalah B. Objektif. Nah, ini teman-teman, objektif dan adil itu sempat menjadi viral atau kontroversi di antara calon peserta SKB. Karena apa? Perbedaannya memang tipis ya, agak sulit. Nah, kalau yang saya baca sih, yang saya temukan gitu ya, jadi objektivitas ini termasuk dalam pelaksanaan penskoran, kemudian pengambilan keputusan. Nah, ada beberapa efek yang mempengaruhi objektivitas. Di antaranya ada halo effect, carry over effect, ada order effect. Apa sih? Nah, ini yang mempengaruhi atau penyebab tingginya unsur subjektivitas hasil penskoran. Jadi ini ada beberapa istilah katanya yang dapat mempengaruhi subjektivitas dalam penilaian atau penilaian menjadi tidak objektif. Pertama ada halo effect, adalah istilah dalam bidang psikologi untuk menyebut fenomena kemunculan penilaian terhadap karakter kepribadian seseorang berdasarkan kesan pertama. Jadi misalnya begini, ketika kita melihat pada awal-awal, misalnya si A itu sepertinya pintar, sepertinya baik, maka dalam memberikan penilaian kita akan memberikan nilai tinggi, walaupun skor sebenarnya dia tidak harus mendapatkan nilai seperti itu. Kemudian ada carry over effect, merupakan kondisi di mana pada saat guru memeriksa jawaban tes uraian siswa, efek atau kondisi tersebut masih terbawa dan mempengaruhi guru pada saat memeriksa jawaban berikutnya. Misal, jika butir soal awal-awal salah, maka guru tersebut akan menilai salah pada butir soal berikutnya. Pas meriksa nomor 1 misalnya, ini tuh udah salah ya, kok begini? Jadi akhirnya dia
Kesana juga pasti ini udah salah semua. Akhirnya dia nggak periksa. Jadi mengambil kesimpulan tanpa memeriksa juga seluruh soalnya, bisa jadi itu carry over effect. Kemudian ada order effect atau efek urutan pemeriksaan, menyatakan bahwa hasil tes siswa yang diperiksa di awal cenderung diberi skor lebih tinggi dari hasil tes siswa yang diperiksa mendekati akhir. Jadi pas awal-awal, wah ini siswanya tinggi-tinggi nih, tapi pas menjelang akhir mungkin penilaiannya juga udah kurang semangat atau bagaimana ya, ini nggak dijelaskan lebih lanjut. Jadi siswanya diberi skor rendah gitu yang mendekati akhir. Oke, selanjutnya soal nomor 6. Ciri tes objektif dilihat dari penskorannya adalah sebagai berikut. A. Penskoran dilakukan dengan waktu yang agak lama dan sulit. B. Sering terjadi spekulasi dalam penskoran. C. Pada umumnya hasil penskoran berupa angka. D. Tidak ada standar baku dalam pembobotannya. Jawabannya adalah C. Pada umumnya hasil penskoran berupa angka. Jadi tes objektif itu apa? Adalah suatu tes yang tersusun di mana setiap pertanyaan tes disediakan alternatif jawaban yang dapat dipilih, atau tes tulis yang itemnya dapat dijawab dengan memilih jawaban yang sudah tersedia. Jadi sehingga peserta didik menampilkan keseragaman data baik bagi yang menjawab benar maupun yang menjawab salah. Jadi tes objektif memiliki beberapa model seperti menjodohkan, jawaban singkat, dan pertanyaan benar salah. Tes dengan model pilihan ganda atau PG itu merupakan tes objektif paling banyak digunakan oleh sekolah. Ya, karena kita kan biasanya penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun biasanya menggunakan pilihan ganda ya. Nah, jadi kalau untuk opsi A, penskoran dilakukan dengan waktu yang agak lama dan sulit. Justru kalau tes objektif itu kan karena sudah ada kriteria penskorannya, jadi relatif lebih cepat dan mudah ya. Kemudian B, sering terjadi spekulasi dalam penskoran. Ya, tidak juga ya, karena kan sudah divalidasi kan butir-butir soalnya biasanya. Kemudian yang D, tidak ada standar baku dalam pembobotannya. Itu kan teknik-teknik penskoran dalam tes objektif itu ada ya, ada standarnya biasanya. Kemudian soal nomor 7. Pada saat rapat kenaikan, Bu Padma enggan menjelaskan prosedur, kriteria, dan dasar pengambilan keputusan mengapa ia memberikan nilai di bawah KKM terhadap seorang peserta didik. Padahal, informasi seperti itu diperlukan sebagai salah satu pertimbangan dalam kenaikan kelas. Maka, guru tersebut sudah melanggar prinsip titik-titik. A. Adil, B. Terpadu, C. Terbuka, D. Akuntabel. Jawabannya adalah C. Terbuka. Jadi ini kata kuncinya apa sih? Enggan menjelaskan. Jadi sebetulnya mungkin ya Bu Padma itu tesnya itu sudah sesuai prosedur atau tekniknya betul, tapi karena memang anaknya saja yang memang mendapatkan nilai di bawah KKM, tapi Bu Padma gak mau terbuka gitu, nilainya berapa atau misalnya prosedurnya bagaimana gitu kan. Nah kalau akuntabel itu lain lagi ceritanya. Misalnya Bu Padma tuh menceritakan bahwa si anak itu nilainya, sikapnya begini, keterampilannya begini, tapi mungkin saja dia ada prosedur yang tidak akurat atau tidak sesuai standar. Misalnya dia tidak menggunakan tes yang valid atau yang reliable, bisa jadi kan seperti itu. Nah itu lanjut. Nomor 8, berikut ini merupakan salah satu kaidah dalam pembuatan soal aspek konstruksi, yaitu titik-titik. A. Pokok soal tidak memberikan petunjuk jawaban yang benar. B. Apabila peristiwa tidak perlu disusun berdasarkan kronologisnya.
C. Menggunakan bahasa yang komunikatif. D. Soal menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Jawabannya adalah A. Pokok soal tidak memberikan petunjuk jawaban yang benar. Nah, jadi kaidah yang dipenuhi ya seharusnya dari aspek konstruksi adalah pokok soal tidak memberikan petunjuk jawaban yang benar. Nah, kalau yang B ya, apabila peristiwa tidak perlu disusun berdasarkan kronologisnya, itu salah. Seharusnya malah perlu disusun berdasarkan kronologisnya. Kalau yang C dan D itu sudah jelas sebetulnya ya. Itu kata kuncinya ada bahasa, berarti itu merupakan aspek bahasa. Oke, kaidah pembuatan soal ya. Jadi ada aspek konstruksi, ada pokok soal atau STEM dirumuskan secara singkat dan jelas. Nah, teman-teman bisa cari referensinya sendiri. Pokoknya ada aspek konstruksi, ada aspek bahasa gitu ya. Nanti referensinya bisa di searching di Google. Oke, teman-teman, cukup sampai di sini sharing dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Silakan kalau mau menambahkan atau mengomentari di kolom komentar. Sampai jumpa lagi.